Sadar nggak sadar nih ya, kita tuh pasti sering banget ngebandingin diri sama orang lain. Contoh sederhananya nih, misalnya kita lagi buka medsos gitu ya, terus ngeliat ada temen yang lagi liburan di Bali, atau mungkin ada temen yang kayak lagi pergi sama pacar barunya. Mungkin kita kayak udah gatel aja gitu ya, pengen komen dalam hati mungkin, bilang kayak, ih si A lagi liburan di Bali nih, atau mungkin gila si B nih udah pamer pacar baru aja gitu ya, padahal kayak kemarin baru putus dari mantannya. Nah, buat kamu nih yang sering punya pikiran-pikiran kayak gitu, mungkin apa yang aku pelajari dari buku The Gift of Imperfection yang ditulis oleh Brené Brown ini bisa bermanfaat buat kamu. Tapi sebelum itu aku mau halo-halo dulu seperti biasa buat kamu nih kalau ada yang baru gabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku non-fiksi, buku-buku fiksi juga. Jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck dan juga follow di Instagram @potluckpodcast. Nah, sebelum masuk ke bukunya, aku mau disclaimer dulu nih ya. Ini aku lagi syuting di rumah lagi, cuman kali ini bukan di dalam nih. Seperti yang bisa kamu lihat nih, ini lagi di taman-taman. Jadi harap maklum ya kalau nanti ada suara-suara masuk gitu ketika lagi rekaman. Oke, kita sekarang masuk ke bukunya. Tapi seperti biasa, aku mau ngenalin kamu dulu sama penulisnya nih. Jadi penulis buku ini tuh namanya Brené Brown. Dia ini seorang periset, penulis, terus juga profesor gitu ya. Jadi dia ini udah ngabisin 10 tahun terakhir hidupnya untuk mempelajari sebuah konsep hidup dengan kepenuh hatian atau yang dia sebut sebagai wholehearted living. Nah, 7 tahun pertama dari 10 tahun risetnya itu dia habiskan dengan mempelajari yang namanya rasa malu, terus juga rasa takut secara universal dan gimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain buku The Gift of Imperfection ini, Brené Brown juga udah nulis beberapa buku lain, misalnya ada I Thought It Was Just Me But It Isn't, terus ada juga Daring Greatly, sama ada satu lagi Atlas of the Heart. Kalau buku The Gift of Imperfection ini menurutku cocok dibaca untuk kamu yang kayak tadi aku bilang di awal ya, secara sadar nggak sadar tuh sering ngebanding-bandingin diri sama orang lain, atau mungkin kamu juga sering ngerasa kecewa gitu dengan kondisi di sekitar kamu. Buku ini tuh juga merupakan bagian dari risetnya penulis ya, jadi dia tuh memang mengumpulkan data nih dari banyak orang-orang, jadi dia mendapatkan kisah-kisah, kemudian dari pengalaman tersebut dia akhirnya mendapatkan satu konsep atau satu pola gitu ya dari data yang dia olah itu tadi. Dan bisa jadi itu juga yang bikin buku ini tuh memang sedikit banyak bisa relate gitu ya dengan kehidupan kita, karena memang ya dia disarikan dari pengalaman banyak orang dan aku yakin pasti ada satu dari pengalaman itu tuh yang pernah kita alami juga. Secara garis besar, buku ini tuh mau mengajak kita supaya kita tuh bisa menerima diri apa adanya dan juga nggak terlalu musingin nih apa perkataan orang lain. Tujuannya ya udah pasti nih biar kita bisa hidup dengan lebih bahagia, nggak terlalu musingin gitu ya kalau ada orang lain yang bilang atau berkata gosip atau ngomongin hal yang buruk tentang kita. Dan di buku ini tuh penulis juga memperkenalkan 10 pilar nih tentang konsep hidup dengan sepenuh hati itu tadi ya, biar kita bisa hidup dengan lebih bahagia, lebih senang dan tentunya juga lebih bersyukur. Nah, secara garis besar dari 10 pilar yang tadi dipaparin penulis, ada 3 poin menarik nih yang bisa aku ambil ya, yang menurutku penting. Yang pertama, gak apa-apa gak sempurna, karena memang di dalam hidup itu gak ada yang sempurna. Kemudian yang kedua, kalau kita mencari kesempurnaan itu tuh sama aja dengan kita menyakiti diri sendiri. Lalu yang ketiga, sadari kerapuhan kita dan terima diri kita tuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, gak apa-apa gak sempurna karena memang dalam hidup ini gak ada yang sempurna. Di sini penulis nyeritain tentang pengalamannya dia nih ya. Jadi waktu itu dia diundang ke sebuah sekolah untuk sebagai pembicara. Kemudian pas lagi pembukaan nih, si kepala sekolahnya itu ngenalin penulis seolah-olah dia tuh adalah orang yang akan mengubah hidup dan juga akan mengubah sekolah itu gitu. Terus yang hadir nih, itu tuh orang tua siswa di sekolah itu. Nah, pas lagi abis perkenalan itu, penulis itu langsung ngerasa kayak terbebani banget. Dan ketika lagi ngomong, dia tuh malah jadinya kayak berusaha untuk menyenangkan para hadirin yang ada. Akhirnya ya ketika dia lagi ngomong malah orang-orang jadi gak merhatiin dia. Terus bahkan juga katanya ada yang menunjukkan gestur kayak gak ramah sama sekali gitu. Terus selesai dia berbicara, dia akhirnya keluar ruangan, kemudian dia tuh ngerasa malu banget setelah itu.
Rasa malu itu tuh bikin dia nggak nyaman, tapi menurut dia mendapatkan rasa malu itu tuh kayak dia seperti mendapatkan sebuah hadiah gitu ya. Soalnya dari situ dia tuh jadi tahu rasa malu itu seperti apa. Nah, penulis itu juga bilang rasa malu dan rasa takut itu tuh seringkali menggerogoti diri kita, terus juga yang memunculkan jiwa-jiwa perfeksionis gitu ya, yang pada akhirnya malah akan bikin rasa malu itu tuh tertimbun dan berlarut-larut terus. Jadi memang penulis tuh menyarankan untuk kita bisa menerima rasa-rasa tersebut, kemudian akan lebih baik lagi kalau misalnya kita punya teman juga ya yang bisa diajak bicara soal rasa malu yang kita hadapi itu. Jadi hal-hal sederhana nih di keseharian kayak misalnya menemukan teman curhat gitu ya untuk kita berbagi soal ketidaksempurnaan diri kita, apa yang kita hadapi hari itu tuh akan membuat kita tuh jadi pribadi yang lebih baik, kita jadi lebih bisa menghargai diri sendiri dan jadi lebih bisa menerima hidup apa adanya. Kemudian poin menarik kedua ini tentang mencari kesempurnaan ya, yang dibilang kalau kita mencari perfeksionisme itu tuh sama aja dengan kita menyakiti diri sendiri. Ini di halaman 93 penulis juga ngasih pemaparan yang menarik tentang perfeksionisme. Jadi penulis itu bilang perfeksionisme itu tuh bukan upaya untuk menjadi yang terbaik. Karena dengan kita menganggap misalnya nih ya, kita tampak sempurna atau kita berlaku sempurna, kita bertindak sempurna, sebenarnya itu tuh kayak sebuah usaha untuk kita meminimalisir atau menghindari rasa malu, kesalahan, dan lainnya. Terus sifat perfeksionis ini memang juga didukung dengan media sosial gitu ya, di mana kita bisa melihat update dari orang-orang dan seolah tuh ada pembanding yang dekat sekali dengan kehidupan kita, entah itu misalnya kekayaan, kecantikan, atau juga yang lain lagi. Padahal kalau kita ngebanding-bandingin diri kita terus sama orang lain, itu tuh nggak bakalan ada habisnya gitu kan. Poin menarik ketiga nih, sekaligus poin terakhir ya yang akan aku bahas di video kali ini adalah tentang sadari kerapuhan kita dan beranikan diri untuk kita hidup dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Jadi seperti yang tadi aku bahas ya, sifat perfeksionis itu bisa bikin kita tuh jadi pribadi yang berusaha untuk nyenengin semua orang. Dan ini tuh ada hubungannya juga dengan poin yang sekarang ini, poin yang ketiga, karena orang yang perfeksionis itu tuh akan dia tuh tidak mau mengakui kerapuhan atau kelemahan dirinya. Nah, jadi di poin ini memang penulis tuh mengajak kita untuk kita tuh lebih berani untuk mengakui ya, apa sih kelemahan diri kita supaya kita tuh bisa hidup dengan lebih apa adanya. Ini ada yang menarik juga nih di halaman 195 di buku ini. Di sini penulis tuh nulisin peribahasa dari suku Indian Hopi yang berbunyi, melihat kami menari sama dengan mendengar hati kami bicara. Jadi di sini penulis tuh bilang kalau ya dia tuh tahu ya betapa besar keberanian yang diperlukan untuk membuat kita tuh memperbolehkan orang lain mendengarkan hati kita gitu. Tapi menurut dia hidup ini tuh kayak terlalu berharga gitu untuk disia-siakan, untuk kita tuh berpura-pura tenang dan terkendali, padahal sebenarnya kita tuh bisa tertawa-tawa, bisa menari-nari, bisa menyanyi-nyanyi gitu. Dan memang sih ya ketika aku baca ini ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, sebenarnya tuh pendapat orang lain tuh jadi nggak gitu penting gitu. Selama kita memang suka melakukannya, terus juga kita melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi teman-teman, menurutku buku ini bagus banget nih untuk menjadi pengingat kita gitu ya, kalau nggak ada yang sempurna di dunia ini. Dan menurutku sih sebenarnya aku yakin lah ya, banyak dari kita juga udah tahu kalau sempurna itu tidak mungkin gitu ya. Terus juga konsep ketidaksempurnaan itu juga kita pasti udah tahu gimana kita harus menerima diri apa adanya. Tapi ya mungkin terkadang ya ketika kita tahu konsepnya, mungkin kita masih susah menjalani karena satu dan lain hal, atau ya mungkin karena pikiran negatif itu terus menghantui gitu. Jadi makanya buku ini tuh bisa jadi semacam pengingat untuk kita nih untuk tidak lupa menjalankan itu semua. Terus juga untuk kita memilih untuk menjalani hidup yang kita inginkan ya. Buat apa gitu misalnya kita hidup dengan penuh kepalsuan, kepura-puraan gitu, tapi kita ngejalaninnya menderita, cuman memang kelihatan keren gitu di mata orang. Tapi dibandingkan dengan misalnya kita hidup sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita mampu tanpa peduliin orang lain mau bilang apa. Ya bisa aja sih memang kita ngerasa kesel gitu ya dengan pencapaian orang lain, atau kita ngelihat hidup kita kok gak sebagus mereka ya. Itu kan namanya juga manusia. Tapi ya dengan kita melatih sedikit demi sedikit nih untuk kita gak terlalu musingin hal itu, ya pasti hidup kita tuh juga akan jadi lebih baik dan justru kita akan jadi pribadi yang lebih baik juga ke depannya.
Aku rekomendasiin banget untuk kamu baca buku ini. Kalau misalnya kamu mau baca versi bahasa Indonesia juga udah ada. Ini diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama. Judulnya itu Tak Apa-Apa Tak Sempurna. Nanti kalau misalnya kamu tertarik untuk membeli bukunya, link ke pembeliannya akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton. Lalu kalau misalnya kamu suka sama videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial. Biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Terus tekan tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!